Ya, selamat petang kepada Anda semua, peserta kelas Rabu dari Circle. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Anda, meskipun perjumpaan ini perjumpaan yang istimewa ya, yaitu lewat sarana-sarana digital. Apa itu perjumpaan digital? Itu juga menjadi topik yang pasti sangat menarik secara filosofis dan dibahas secara fenomenologi, tapi bukan sekarang ya, tapi itu pasti menarik karena kita ini sebetulnya berjumpa atau tidak gitu ya, atau ya dan tidak sekaligus ya. Ya, anggap saja kita berjumpa seperti ada di dalam sebuah ruangan dan proses belajar malam hari ini akan saya usahakan sejelas mungkin supaya bisa tergambar di dalam benak Anda apa yang menjadi topik pembicaraan kita pada malam hari ini atau pada sore hari ini. Ya. Judulnya agak provokatif, jangan berkerumun, jadilah otentik. Itu memang slogan dari eksistensialisme. Eksistensialisme itu satu aliran filsafat di akhir abad 19 yang kemudian diteruskan ke abad 20, yang sangat alergis ya terhadap massa, terhadap kerumunan. Karena yang dikejar dan dicari oleh eksistensialisme itu adalah aku otentik. Authentic self gitu ya, aku otentik. Nah, maka dari itu judul ini memang sengaja saya pilih dan tidak kebetulan bahwa hal itu juga sedang kita alami sekarang lewat pandemi COVID-19 ya. Yaitu kita dilarang untuk berkerumun. Selama setahun lebih di dalam pandemi, kita malah berjumpa dengan diri kita sendiri yang terdalam. Kita mulai merenungkan apakah dan bagaimanakah akhir hidup kita. Apakah kita akan berakhir seperti tetangga kita? Mungkin seperti anggota keluarga kita? Dengan cara semacam apa? Jadi ada pergumulan eksistensial yang kita alami selama pandemi COVID-19 ini, justru karena kita dipisahkan dari kerumunan. Jadi kerumunan itu suatu entitas yang sangat berbahaya bagi eksistensialisme untuk mengenal diri, katakan demikian. Maka judul itu saya pakai. Nah, saudara-saudara, sebelum kita masuk ke dalam topiknya, perlu juga dikenali bahwa eksistensialisme itu hanyalah salah satu aliran di dalam pemikiran atau sejarah pemikiran Barat. Ya. Dan aliran ini yang paling radikal dan keras untuk mengajukan konsep individu. Maksud saya individulah realitas gitu ya, bukan kelompok. Jadi kalau kita mendengar sedikit banyak pemaparan ya, mengenai eksistensialisme ini, tentu kita agak berkeberatan dan memberontak. Terutama kita yang berada dalam kultur Asia. Kultur Asia itu diwarnai dengan kolektivisme. Maka dari itu Asia ini menjadi pasar yang bagus ya untuk perdagangan. Karena informasi dari mulut ke mulut cepat sekali. Dengan kata lain, masyarakat Asia itu mudah meniru. Nah, itu bukan selera dari eksistensialisme. Selera dari eksistensialisme adalah kebalikannya. Jadilah dirimu sendiri, berarti mengambil jarak terhadap apa kata orang. Nah, sejarah filsafat Barat itu macam-macam ya. Ada idealisme Jerman, seperti Hegel misalnya, yang sangat menekankan yang kolektif. Sosialisme ada di sana juga, Marxisme ya. Ada juga rasionalisme, empirisme, macam-macam. Nah, di abad 20, saudara-saudara, kalau kita bicara tentang eksistensialisme ini, kita atau
akhir abad 19 ya, kita tidak boleh melepaskan dari konteks sejarah, yaitu industrialisasi Eropa. Ingat, industrialisasi itu menghasilkan juga urbanisasi dan proses mobilisasi massa sebagai pekerja. Nah, situasi seperti itulah yang dihadapi oleh orang-orang seperti Kierkegaard. Kierkegaard hanyalah salah satu ya, dia adalah bapak eksistensialisme. Nah, di abad 20 nanti berkembang eksistensialisme dalam pemikiran orang seperti Sartre, Albert Camus, ya, Berdyaev, sedikit banyak juga orang seperti Gabriel Marcel. Ya. Orang-orang ini dipengaruhi oleh fenomenologi, Kita belum membahasnya sekarang. Yang sedang kita bahas dan akan kita bahas ini adalah seorang tokoh yang cukup unik, yang tidak berasal dari wilayah-wilayah dominan dalam filsafat Barat, yaitu Jerman dan Prancis, melainkan dari wilayah yang sangat jarang kita dengar, itu Denmark. Tapi pengaruh dari filsuf Denmark ini meluas ya, sampai ke Jerman dan sampai ke Prancis juga. Saya sudah menyiapkan slide yang juga boleh Anda miliki. Semoga dengan slide ini bisa menjadi lebih jelas lagi. Ya, saudara-saudara, kita akan membahas beberapa pokok gagasan sebagai berikut. Pertama-tama kita akan lihat duduk masalahnya itu apa. Kemudian kita mengenal sedikit banyak siapa Kierkegaard. Lalu motif utama dari Kierkegaard di dalam polemik filsafat, katakan demikian, yaitu kritik atas filsafat Hegel. Lalu kita baru masuk ke pokok bahasan yang merupakan topik kita, yaitu arti eksistensi. Kita juga akan membahas tentang dialektika eksistensial menurut Kierkegaard, dan konsep dia tentang kebenaran. Di akhir pemaparan saya akan memberikan beberapa kritik atas pemikiran Kierkegaard. Semoga dengan kritik saya itu, saya harap ya, kita bisa berdiskusi lebih lanjut di dalam sesi diskusi. Baik, saudara-saudara. Saudara-saudara, saya akan mulai dengan duduk masalah ini. Adalah kegiatan sehari-hari di era digital ini. Era digital belum lama usianya, paling banter 15 tahun ya. Sebelum ada digitalisasi dan belum ada smartphone seperti sekarang, tidak ada fenomena yang saya sebutkan ini. Yang saya maksud adalah apa yang saya sebut sebagai paradoks selfie. Kata selfie itu adalah kata baru akibat dari perilaku baru yang disebabkan oleh teknologi baru ya, pemakaian teknologi baru, yaitu smartphone. Apa itu paradoks selfie? Saudara-saudara, pertanyaannya adalah apa yang terjadi di belakang selfie? Orang mencari perhatian sedikit banyak, tentu saja bisa juga mendokumentasikan situasi dirinya, tapi cukup banyak yang memang mencari perhatian. Dari siapa? Tentu saja dari faceless day. Siapa itu? Netizen dalam media sosial. Seseorang memotret dirinya, memotret makanannya, atau makanan dan dirinya, bahwa dirinya sedang makan di sebuah restoran. Fotonya kemudian dikirim. Nah, setelah itu mendapatkan komentar-komentar, penilaian-penilaian. Dari sana dia mulai mengelus dadanya dan mengatakan, saya memang seseorang. Buktinya apa? Mereka berkomentar. Semakin banyak komentar,
semakin banyak kesan yang didapat mengenai dirinya, harga dirinya semakin naik. Semakin diteguhkan sebagai seseorang. Saudara-saudara, selfie adalah ungkapan kodrat manusia untuk diakui. Itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang berkaitan dengan kecenderungan dasar manusia. Tetapi cukup menarik, dengan cara itu selfie menjauhkan seseorang dari dirinya. Mengapa? Karena orang yang melakukan selfie sebetulnya melekatkan identitasnya pada kesan netizen kepada dirinya. Sedikit banyak begitu. Tentu saja tidak bisa digeneralisasi, motif orang berbeda-beda, tetapi kalau kita tidak menyadari dengan sungguh-sungguh, lama-kelamaan memang kita melekatkan kesiapaan kita pada kesan-kesan orang. Ada sebuah drama yang cukup menarik, yang ditulis oleh Sartre di abad 20, berjudul Huis Clos, Pintu Tertutup. Dia bercerita tentang neraka. Tapi anehnya neraka itu bukan sebuah jurang dengan api dan belerang, di mana ada setan-setan yang memanggal orang-orang yang berdosa. Bukan. Neraka adalah sebuah kamar polos, tanpa hiasan, yang cukup nyaman, tapi agak membosankan tentu saja. Lalu ada orang yang masuk ke dalamnya. Ada 4 orang, 3 orang di sana. Dan ada laki dan perempuan di sana. Mereka bertanya satu sama lain, inikah neraka? Masih belum terasa neraka itu apa. Nah, drama itu berlangsung terus. Lalu kelihatan di situ ada cinta segitiga satu arah, laki-laki mencintai perempuan, perempuan mencintai perempuan, nah, lesbi begitu ya. Lalu perempuan itu mencintai laki-laki, tapi cinta segitiga yang satu arah, sehingga tidak berbalas cinta itu. Nah, yang menarik dalam drama itu, di akhir penonton akan, atau pembaca ya, akan diberi kesan yang sangat kuat, bahwa sebetulnya neraka itu ada. Nah, dari mulut salah seorang pelaku yang ada di sana, Sartre menulis gagasannya. Dia mengatakan begini, pelaku itu. Ya, saya sekarang tahu apa itu neraka. Neraka adalah orang lain. Nah, saudara-saudara, sebetulnya apa yang terjadi di dalam hubungan mereka, itu adalah setiap orang mencoba untuk mengenal dirinya lewat kesan-kesan orang lain, lewat apa yang dikatakan oleh orang lain tentang dirinya. Kalau kita selalu hidup dengan cara demikian, menurut Sartre, seorang eksistensialis ya, kita tidak akan memperoleh kebahagiaan. Yang kita peroleh adalah penderitaan, keterasingan, kekeringan, ketidakbermaknaan, keputusasaan, dan itu adalah neraka. Nah, saudara-saudara, selfie tentu sedikit banyak mengungkap paradoks semacam itu. Orang ingin menemukan diri lewat netizen, tetapi kehilangan diri dengan melekatkan diri pada netizen. Nah, ini kita pakai sebagai duduk perkara atau status questionists di dalam ulasan hari ini mengenai Kierkegaard. Pertanyaannya adalah, jadi siapakah aku sesungguhnya? Bukankah pertanyaan ini pertanyaan yang juga kerap kita tanyakan? Tidak setiap hari kita tanyakan. Kita tanyakan pada saat-saat yang sangat tepat, bahkan juga saat-saat itu cukup jarang, misalnya pada saat mengalami krisis. Ada kalanya juga ada krisis hubungan
Misalnya perceraian. Orang bisa bertanya, siapa aku sesungguhnya? Atau pada anak-anak remaja juga bertanya, siapa aku sesungguhnya, sehingga mereka membutuhkan retreat misalnya. Who am I? Ya? Lalu menangis, ternyata dirinya bukan seperti yang dikenal selama ini. Jadi pencarian jati diri adalah suatu problem yang mungkin akan berjalan terus sepanjang hidup. Sampai pada akhir hayat, orang tetap akan bertanya, siapa aku sesungguhnya? Nah, maka dari itu, ini merupakan pertanyaan penting yang ada di dalam eksistensialisme. Dan Kierkegaard adalah juga orang yang ingin mencari jawabannya. Kierkegaard lahir di Copenhagen pada tanggal 5 Mei tahun 1813. Ayahnya mendidik dia secara keras dari sebuah keluarga Protestan, keras, ketat. Ayahnya ya orang yang sangat alkitabiah, punya pengalaman keberdosaan, agaknya berkaitan dengan perselingkuhan atau perzinahan, lalu didera oleh rasa bersalah, dan menjadi karakter yang melankolis ya. Nah, karakter itu diwariskan juga pada Kierkegaard. Menarik bahwa Kierkegaard juga sebetulnya punya masalah-masalah serupa. Kierkegaard menempuh studi teologi dan filsafat di Copenhagen tahun 1830. Lalu berkenalan dengan seorang gadis, waktu itu usianya 14 tahun, bernama Regina Olsen. Regina Olsen adalah nama penting bagi Kierkegaard, dan nama itu mewarnai tulisan-tulisannya. Mengapa? Karena hubungan dengan Regina Olsen itulah yang sedikit banyak membentuk pemikirannya menjadi seorang eksistensialis. Dia sempat bertunangan dengan Regina, cuma saudara-saudara, menjelang hari pernikahan, dia mengambil keputusan yang sangat mengejutkan, yaitu tidak melanjutkan ke jenjang pernikahan. Tentu saja Regina Olsen kecewa. Hubungan yang bertahun-tahun sudah dibina harus berakhir tanpa pernikahan. Di tahun 1841, Kierkegaard menulis disertasi tentang konsep ironi pada Sokrates. Kita tahu dari sejarah filsafat Yunani kuno, ironia atau konsep ironi, ya, konsep Sokrates tentang ironi itu menjadi konsep yang sangat penting. Bahkan di dalam dialog-dialog yang ditulis oleh Plato, Sokrates adalah seorang yang menggiring rekan-rekan dialognya pada ironi. Ya. Orang yang semula merasa tahu, lalu diajak bicara oleh Sokrates, sampai pada pengakuan bahwa dia sebetulnya tidak tahu apa-apa. Itu adalah ironi. Nah, Kierkegaard menggali konsep itu pada Sokrates. Dan konsep itu terus mewarnai karya-karyanya, juga di bidang eksistensialisme yang nanti kita akan bahas di dalam. Tahun 1843 terbit bukunya yang berjudul Either or, itu juga judul yang sedikit banyak mewarnai pemikirannya. Suatu keputusan yang berciri eksistensial haruslah keputusan either or, gitu ya, atau ini atau itu. Pilih salah satu. Kalau dipilih yang satu disingkirkan. Lalu juga ada 1 tahun kemudian buku yang berjudul The Concept of Dread. Tahun 47
Regina kemudian menikah dengan Schlegel, cukup bahagia, dan itu cukup melegakan Kierkegaard tentu saja. Kierkegaard meninggal di Copenhagen 11 November tahun 1855. Nah, ini sedikit banyak untuk dikenali siapa itu Kierkegaard, tapi saya mencoba untuk membawa Anda ke pengenalan lebih dalam lagi ya, dengan tanya jawab tentang Kierkegaard ini, yang biasanya ditanyakan orang kalau mempelajari tentang Kierkegaard. Mengapa sih biografinya itu penting untuk memahami pemikirannya gitu ya? Saudara-saudara, jawabannya adalah karena eksistensialisme terkait dengan pengalaman subjektif filsuf itu. Jadi, hendaknya kita tidak salah paham, filsafat dari Kierkegaard itu berbeda misalnya dengan filsafat dari Kant, dari Hegel ya. Kant, Hegel itu filsafat yang sedikit banyak mengambil jarak ya terhadap perasaan-perasaan sendiri, terhadap apa yang menjadi pergumulan subjektif dari filsufnya. Sehingga kalau kita membaca buku-buku Kant, kita sebetulnya tidak sedang memahami hidup dari Kant. Nah, kalau Kierkegaard berbeda, saudara-saudara. Kalau kita membaca tulisan-tulisan Kierkegaard, kita sulit melepaskannya dari pergumulan hidupnya. Boleh dikatakan filsuf-filsuf eksistensialis itu berfilsafat dengan pergumulan hidupnya, melalui pergumulan hidupnya. Nietzsche adalah orang seperti itu, Nietzsche, Kierkegaard seperti itu. Kalau kita boleh ke arah ke belakang sedikit, jauh ya ke belakang, orang seperti Siddhartha Gautama dari India, sejauh dia kita bisa lihat sebagai seorang filsuf dan bukan pendiri agama, dia pun pemikirannya adalah pergumulan hidupnya ya. Pemikirannya adalah pergumulan hidupnya. Siddhartha Gautama boleh dikatakan mempunyai motif eksistensialis. Orang seperti Blaise Pascal di awal modernitas itu menulis macam-macam. Ada tulisan-tulisan yang sifatnya fisika, matematika, tapi juga ada tulisan-tulisan yang sangat dekat dengan imannya. Maka Pascal itu pun sedikit banyak juga eksistensialis. Agustinus ya dengan buku Confessiones itu juga sebuah pemikiran yang tidak bisa dipisahkan dari orangnya. Nah, Kierkegaard juga seperti itu, saudara-saudara. Lalu pertanyaan yang lain, mengapa membatalkan perkawinannya? Ini mungkin pertanyaan yang segera akan muncul ketika kita mendengar bahwa pertunangannya kemudian diputuskan tidak dengan perkawinan ya, tapi dengan ya, perpisahan. Kierkegaard itu merasa tidak pantas karena dia punya rahasia personal, agaknya dosa seksual. Dia agak menyamarkan dosa itu di dalam karyanya. Dia mengatakan begini, ada seorang pemuda yang masuk ke tempat yang tidak semestinya dia masuki, dia menjalin hubungan dengan seseorang perempuan, dan setelah itu dia merasa bersalah, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, pemuda itu tidak lain daripada dirinya tentu saja. Kita tidak tahu banyak mengenai itu, dia tidak mengakui secara terus terang, tapi kita hanya menduga-duga. Yang jelas bahwa Kierkegaard tidak ingin bahwa perkawinannya itu penuh dengan kepalsuan. Mengapa? Karena orang yang menikah itu harus transparan, terus terang kepada istrinya. Nah, kalau menyimpan rahasia terhadap istrinya, ya rasa tidak fair pernikahan itu, dia tidak mau. Lalu dia mengatakan dia mempunyai panggilan hidup yang lain, nah, dengan membujang tentu saja. Nah, filsuf-filsuf yang membujang ini kan bukan hanya Kierkegaard ya. Ada Kant yang membujang tanpa menjadi imam. Yang menjadi imam itu ya Thomas Aquinas ya. Tapi
sikap atau keputusan untuk membujang dari Kierkegaard ini cukup menarik karena keputusan itu bersiri eksistensial betul. Mengapa memakai pseudonym untuk publikasinya? Ini juga pertanyaan penting ya. Nah, ini agak kontradiksi ya dengan maksud dari eksistensialisme itu sendiri ya, yaitu agar pembaca tidak menghubungkan tulisan dia dengan pengalaman pribadinya. Ini agak kurang konsisten sebetulnya maksud untuk menyembunyikan diri dengan pseudonym. Jadi di satu sisi eksistensialisme itu hanya bisa dipahami dengan pengalaman subjektif filsuf itu lewat biografinya. Tapi dia tidak ingin menyebut namanya. Oke, biarkan inkonsistensi itu menjadi tanggungan dia, bukan kita. Mengapa agama yang dibahas hanya agama Kristen? Bukankah hal-hal yang dialami oleh Kierkegaard juga dialami oleh umat yang beragama lain? Bahkan ketika saya mengajar Kierkegaard di sebuah institut Islam ya, di situ mahasiswa saya mengatakan bahwa kami banyak mengalami apa yang dialami oleh Kierkegaard. Cuma kami tidak seberani seperti Kierkegaard. Mereka mengatakan demikian. Artinya ada pengalaman-pengalaman yang dialami oleh orang-orang yang beragama non-Kristen. Tapi kenapa hanya Kristen? Karena itu imannya. Seorang eksistensialis mau mencoba untuk konsisten, imannya Kristen ya titik tolaknya harus Kristiani. Nah, apa saja pseudonym dari Kierkegaard? Kita lihat di sini ada buku yang berjudul ini Invader Order atau Either Or ya. Ini Victor Eremita nama samarannya. Lalu ada juga Johannes de Silencio, cukup populer nama ini ya sebagai samaran, dan Johannes Climacus, ini juga nama yang cukup populer ya, sehingga kalau Anda mendengar Johannes Climacus itu Kierkegaard sebetulnya. Nah, dalam terbitan-terbitan baru kemudian ditulis nama Kierkegaard itu. Saudara-saudara, untuk memahami pemikiran Kierkegaard, kita perlu lebih dahulu memahami konteks intelektual dari filsafat Kierkegaard. Konteks intelektual itu adalah filsafat Hegel. Kami yang belajar filsafat itu tidak asing ya dengan kontroversi di dalam filsafat. Sejarah filsafat isinya bukan kerukunan, saudara-saudara. Isinya selalu adalah pertikaian, perdebatan, perbantahan, ketidakcocokan. Bahkan ada buku yang berjudul Filsuf Mencela Filsuf gitu ya. Jadi memang merupakan ciri khas dari filsafat bahwa filsafat itu baru maju dan menghasilkan hal baru kalau mengkritik filsafat sebelumnya atau tidak setuju dengan filsafat sebelumnya, begitu ya. Demikian juga yang dilakukan oleh Kierkegaard. Konteks dari filsafat eksistensialisme Kierkegaard adalah Hegelianisme. Kalau kita mencoba-coba untuk mengingat-ingat, kalau sudah pernah membaca, Hegel itu membayangkan sejarah secara abstrak sebagai dialektika roh ya. Jadi saya ambil contoh saja yang mudah ya, Revolusi Prancis. Revolusi Prancis itu revolusi berdarah, saudara-saudara. Robespierre memimpin revolusi di sana, banyak orang dipenggal kepalanya dengan guillotine, ya. Jelas sebuah revolusi berdarah. Tapi Hegel mempunyai pandangan yang berbeda. Menurut dia, di balik revolusi yang menghasilkan korban itu,
yang terjadi adalah roh sedang merealisasi diri di dalam sejarah. Roh mewujudkan kebebasan di dalam sejarah. Jadi, betul juga sih kalau dipikir-pikir dengan pikiran itu ya. Revolusi itu kan menghasilkan kebebasan. Jadi memang ada harga untuk kebebasan, yaitu korban. Cuma untuk Hegel itu tidak dilihat itu korban itu. Yang terpenting adalah sesuatu yang abstrak yang disebut kebebasan. Nah, kebebasan itulah yang diraih dan kebebasan itulah yang real, itu adalah manifestasi dari roh itu sendiri. Nah, kalau begitu, sejarah sebetulnya, kalau kita lihat sejarah dunia, itu juga sejarah dari realisasi roh atau realisasi kebebasan. Ya, kalau kita lihat sejarah, banyak sekali korban, ada kekerasan, kebohongan, manipulasi, pendudukan kekuasaan, teror, intimidasi, propaganda, dan sebagainya ya. Sampai hari ini tidak selesai dengan itu semua. Tapi kalau dari sudut mata Hegel, di belakang panggung sejarah, roh adalah sutradaranya yang sedang mewujudkan kebebasan. Di ujung sejarah nanti ada kebebasan yang paripurna. Kira-kira begitu. Nah, itu berlaku untuk berbagai bidang, yaitu ada di bidang apa yang disebut metafisika, atau dalam kosakata Hegel adalah logika, cara berpikir manusia ya. Di bidang alam atau filsafat alam, alam ini juga sebuah realisasi dari roh gitu ya. Dan juga ada di bidang roh itu sendiri, masyarakat. Nah, kalau ada di ujung sejarah, roh itu menjadi absolut. Perhatikan saudara-saudara bahwa filsafat semacam ini adalah filsafat yang abstrak. Karena yang sangat penting untuk Hegel adalah yang abstrak, bukan yang konkret. Sorry ini, saya agak membuat Anda bingung, tapi kebingungan bukan dari saya ya, dari Hegel. Yaitu begini, apa yang bagi kita konkret, bagi Hegel itu abstrak. Apa yang abstrak bagi kita, bagi Hegel konkret. Jangan bingung, saya memberikan contoh. Lalu lintas di Jakarta, kacau balau, macet, menerjang busway, tidak tertib. Itu tidak sesuai dengan definisi lalu lintas, bukan? Definisi lalu lintas adalah memang lalu lintas. Jadi bisa melintas, bukannya macet gitu kan. Nah, dari sudut pandang Hegel, lalu lintas di Jakarta itu abstrak. Mengapa? Karena tidak sesuai dengan definisinya. Kalau kita lihat misalnya di negara-negara Eropa, lalu lintasnya lancar karena 50% lewat MRT yang ada di bawah ya. Nah, dari sudut pandang Hegel, lalu lintas yang lancar itu sesuai dengan definisinya, maka disebut konkret. Jadi matematika itu untuk kita abstrak, untuk Hegel konkret. Definisi itu abstrak, untuk Hegel konkret. Birokrasi dan aturan dan prosedurnya untuk kita abstrak. Untuk Hegel konkret. Negara dengan segala hukum-hukum dan sistem hukumnya untuk kita abstrak sekali. Untuk Hegel konkret. Agama dengan segala doktrin-doktrinnya yang sangat abstrak, doktrin Trinitas, teologi Trinitas, teologi tentang dosa, eskatologi, semua untuk kita sulit ya membayangkan itu, abstrak untuk kita. Untuk Hegel konkret. Nah, saudara-saudara, yang konkret ini untuk Hegel, untuk kita abstrak, untuk Kierkegaard juga abstrak. Jadi Kierkegaard memihak kita sebetulnya, bukan memihak Hegel.
Dia mengkritik apa yang dia sebut abstraksionisme dari Hegel. Mengapa? Karena bagi Hegel, kerumunan kelompok itulah yang real, yang konkret tadi ya. Bangsa itu konkret, itu real, negara itu real, zeitgeist atau roh zaman itu real, konkret ya, nyata gitu ya. Tapi individu tidak nyata. Individu itu bagian-bagian, bukan keseluruhan. Yang nyata adalah keseluruhan dan bukan bagian-bagian bagi Hegel. Nah, ini dikritik oleh Kierkegaard. Menurut Kierkegaard, yang nyata adalah individu dan bukan kelompok. Semoga Anda paham untuk kritik yang pertama ini. Ya. Yang nyata adalah individu dan bukan kelompok. Semakin kita bergabung dengan kelompok, semakin tidak real kita ini. Semakin kita melarutkan diri di dalam sesuatu yang abstrak. Nah, kritik yang kedua adalah bagaimana Hegel itu, bagaimana filsafat Hegel itu kemudian mempengaruhi cara-cara beragama di dalam agama Protestan di Denmark. Kritiknya adalah kritik atas formalisme religius. Orang-orang Denmark pada masa Kierkegaard itu pergi ke gereja bukan karena keputusan personal, karena dia mempunyai hubungan personal dengan Tuhan. Bukan. Bukan keputusan eksistensial, melainkan karena desakan kelompok. Pertama, dia merasa tidak enak dengan tetangga kalau tidak datang ke gereja. Bagaimana? Apa kata jemaat kalau tidak datang ke gereja? Apa kata orang tua kalau aku tidak ke gereja? Apa kata istri kalau aku tidak ke gereja? Bukan keputusan personal. Yang kedua adalah ritus dan mekanisme religius ya. Orang datang ke gereja berliturgi dan merasa puas dengan liturgi, tapi tidak ada hubungan personal dengan Tuhan karena liturgi itu. Nah, ini tidak disetujui oleh Kierkegaard. Karena agama semacam ini menghisap eksistensi individu di dalam mekanisme-mekanisme abstrak. Gitu. Nah, kalau kita mendengar kata eksistensialisme, ini kan berasal dari kata existence atau eksistensi. Saudara-saudara, konsep eksistensi itu bukan konsep baru, bukan temuan dari Kierkegaard. Sudah ada sejak abad pertengahan. Misalnya di abad pertengahan ada konsep heksitas dan quiditas, yang sebetulnya bisa kita terjemahkan dalam bahasa Inggris that is dan what is, atau thatness dan whatness gitu ya. Nah, apa yang disebut sebagai existence atau to exist gitu ya, itu berkaitan dengan thatness atau faktisitas dan kenyataan yang terberi, given begitu saja. Maka kenyataan itu adalah unik, singular, konkret, tidak tergantikan. Saya tempel di sini gambar sesosok pribadi, dia tidak terulangkan. Dia ada di sini dan tidak di tempat lain. Terberi, singular. Beda dengan whatness atau ini sebuah hakikat ya, esensi, bukan eksistensi, esensi. Ini adalah suatu konsep rasional tentang hakikat, sifatnya abstrak. Misalnya saya tempel di sini adalah buku. Buku itu adalah eksemplar, saudara-saudara. Kalau Anda mempunyai sebuah buku,
itu ada 2-nya, ada 3-nya, 1000-nya, 5000-nya gitu kan. Jadi buku itu tidak unik, abstrak, dan bisa universal juga. Itu adalah wordness. Nah, depthness beda dengan wordness, dan konsep eksistensi itu terkait dengan depthness, faktisitas. 3 arti modern dari bereksistensi, saudara-saudara, yaitu pertama-tama adalah tidak membiarkan diri larut di dalam pola-pola abstrak dan mekanis, melainkan membuat pilihan-pilihan baru secara subjektif. Nah, inilah yang disebut aku otentik. Gambar yang saya tempel di sini adalah melawan arus ya, orang-orang lain, bahkan mayoritas ya, bergerak sana, dia bergerak lain. Ini ekstrim tentu saja, hanya untuk menunjukkan bahwa dia tidak setuju dengan pola-pola abstrak dan mekanis. Ada sebuah film yang bisa sedikit banyak melukiskan hal itu, besutan dari Steven Spielberg. Kalau tidak keliru judulnya Artificial Intelligence. Ada mecha yang bernama David. Ya. Maka saya bertanya, apakah mecha di sini bereksistensi? Mecha itu adalah robot, ya, robot yang sangat mirip dengan manusia dan terprogram sebagai loving boy. Jadi seorang anak yang unik, mempunyai perasaan, ingin dicintai, bisa mengasihi juga, bisa merasa kesepian, bisa menyesal juga, ya. Cuma ada kekurangan ya, boleh dibilang begitu. Tidak bisa mati dia, karena dia robot ya. Nah, dia juga tidak perlu makan misalnya. Tidak bisa mati. Nah, mecha ini, David, ingin menjadi manusia real seperti mamanya. Nah, cerita itu di dalam film itu agak dramatis ya, dilukiskan. Selama berabad-abad dia mencari jati dirinya begitu, tidak ketemu, ya. Lalu sempat masuk di dalam laut dan membeku di sana selama berabad-abad, lalu akhirnya mencair dan akhirnya dia bisa minta kepada bentuk kehidupan cerdas di masa mendatang itu untuk menghidupkan kembali mamanya. Tapi hanya untuk sehari, saudara-saudara. Nah, akhirnya film itu sangat mengharukan. Hari terakhir dengan mamanya itu diisi dengan sebuah kegiatan-kegiatan yang intinya sebetulnya dia ingin tenang dan bisa mati ya. Maka pertanyaan saya adalah, apakah David ini suatu subjek? Apakah mungkin subjektivitas tanpa kematian? Apakah robot suatu subjek? Karena robot tidak bisa mati. Pertanyaan yang lebih mendasar, apakah mecha, robot seperti itu yang tidak bisa mati, itu bereksistensi? Atau sesungguhnya bereksistensi itu memang terkait dengan kematian, sehingga kematianlah yang membuat kita ini unik dan hidup ini bermakna. Ada orang-orang yang begitu antusias dengan sains, mungkin termasuk Yuval Noah Harari, dan dia mengatakan kematian itu hanyalah masalah teknis. Suatu ketika bisa diatasi dan manusia akan hidup abadi, gitu ya. Apakah manusia yang hidup abadi itu bereksistensi? Ini pertanyaan saja yang barangkali bisa kita diskusikan nanti. Saya serahkan kepada Anda juga tentang hal itu. Cuma kaum eksistensialis akan mengatakan, no, eksistensi terkait dengan keterbatasan manusia. Arti yang kedua adalah menjadi aktor, bukan spektator dari kehidupan ini. Yaitu dengan mengambil keputusan. Jadi, Kierkegaard sendiri mengalami dalam hidupnya, dalam fase hidupnya, dia pernah hanya menjadi pengamat kehidupan. Hanya mengomentari ini dan itu,
ingin menjadi ini dan itu, tetapi tidak pernah berpartisipasi di dalamnya. Dia menyebut hidupnya ini hanya sebagai spektator atau penonton kehidupan. Hanya menjadi komentator kehidupan, tapi tidak pernah bergumul dengan hidup itu sendiri. Dia melukiskan bahwa dalam kehidupan ini ada dua macam orang, saudara-saudara, yang dilukiskan dengan kusir kuda ini. Ada kusir atau orang yang secara aktif mengendalikan kudanya. Kalau kudanya bergerak menyimpang, dia akan tarik tali kekangnya supaya lurus kembali. Dia ambil keputusan di sana. Tapi juga ada kusir kuda atau tipe orang yang, udahlah, flowing saja, ikuti saja bagaimana kuda itu berjalan. Jadi ini tipe-tipe orang yang mengikuti filsafat Taois gitu ya. Wu Wei, non-action, flowing. Jadi ya gerak aja bersama dengan kehidupan. Nanti kehidupan akan membimbingmu. Hidup itu menggelinding saja gitu ya. Nah, juga ada orang-orang religius yang juga punya pandangan semacam itu. Serahkan saja pada Tuhan semua itu. Hidup itu ya dijalani. Itu tidak disetujui oleh orang seperti Kierkegaard. Orang bereksistensi berarti seperti seorang kusir kuda yang aktif mengambil keputusan. Tentu saja keputusan yang rasional, tentu saja, yang bisa dipertanggungjawabkan, yang otentik, yang berasal dari kebebasannya. Pengertian yang ketiga adalah mengambil jarak terhadap kerumunan, saudara-saudara. Nah, kerumunan adalah sesuatu yang sangat berbahaya untuk kebebasan, khususnya kebebasan eksistensial. Mengapa? Karena kerumunan ini mengasingkan individu dari perasaan-perasaannya, dari pemikirannya, bahkan juga dari keinginannya. Orang yang terbiasa didikte oleh kelompok tidak sadar siapa dirinya, tidak sadar keinginannya sendiri. Jadi kerumunan adalah entitas yang berbahaya, memperbodoh, membuat orang takut ambil keputusan, membuat orang tidak dewasa dan tidak matang. Maka judul sangat tepat untuk sesi kita, jauhi kerumunan, jadilah otentik. Gambar yang ada di sini, ya memang saya ambil begitu saja, tapi sedikit banyak ingin melukiskan apa yang terjadi dialektika antara individu dengan kerumunan. Ini adalah kutipan yang saya ambil dari Kierkegaard. Supaya segala sesuatu dapat direduksi menjadi setingkat, pertama-tama perlu didapatkan hantu. Itu adalah sesuatu yang abstrak, hantu. Roh, abstraksi yang menakutkan, sesuatu yang merangkum segalanya, yang sebetulnya kekosongan belaka. Bayangan yang menipu, dan hantu itu adalah publik. Jadi publik adalah sesuatu yang buruk bagi Kierkegaard. Itu jelas sekali. Saudara-saudara, sekarang kita sampai pada sesuatu yang sangat penting dalam pemikiran Kierkegaard. Kalau bereksistensi, itu adalah mengambil keputusan. Dan itu keputusan yang otentik. Dari kebebasan sendiri. Bagaimana perkembangan hidup seseorang bisa dipolakan atau sedikit banyak digambarkan secara eksistensial. Kierkegaard mencoba membuat suatu model yang berlawanan atau kontras dengan model yang dibuat oleh Hegel. Bukan dialektika roh, melainkan dialektika eksistensial. Ini kontras dengan dialektika roh dari Hegel. Tidak ada
sintesis dari tesis dan antitesis itu tidak ada. Dalam pengertian sintesis abstrak itu tidak ada. Sintesis dalam pengertian sintesis konkret, yaitu keputusan dalam diri individu, mungkin ada. Nah, dialektika eksistensial ini bukan peralihan pikiran, tapi keputusan kehendak atau putusan pilihan, saudara-saudara. Tidak ada sintesis itu yang sifatnya both and, seperti pada Hegel itu both and, ya, melainkan pilihan eksklusif, either or. Misalnya memilih mau hidup menikah atau tidak menikah, gitu ya. Tidak bisa dua-duanya. Oh, saya mau menikah sekaligus tidak menikah, itu nggak bisa. Ya, kalau menikah ya tidak menikah. Kalau tidak menikah, ya menikah, gitu kan. Jadi pilih salah satu. Nah, khususnya dalam fase-fase penting di dalam hidup, either or ini akan muncul. Dialektika eksistensial itu juga bukan sebuah kontinuitas yang niscaya, melainkan sebuah diskontinuitas, atau bahkan, ini menurut istilah dia, sebuah lompatan. Lompatan, leap, ya, yang ditentukan oleh komitmen personal seluruh diri. Baik, saudara-saudara, saya jelaskan ada 3 tahap menurut dia. Ingat tadi, tahap itu jangan dimengerti sebagai sebuah tahap yang kontinum, gitu, dalam pengertian, ya, orang niscaya akan masuk ke tahap berikut, niscaya, tidak. Ini tahap-tahap ini hanya untuk menggambarkan bagaimana tipe-tipe eksistensial orang, ya. Ya, tahap pertama disebut tahap estetis. Orang yang ada pada tahap ini hidup menurut dorongan-dorongan untuk mengejar kenikmatan, saudara-saudara. Beyond good and evil. Sesuatu yang nikmat melampaui moral. Jadi kenikmatan bagi orang yang ada di tahap ini menjadi persoalan eksistensial. Jadi jangan Anda berpikir bahwa orang yang mencari kenikmatan di dalam hidupnya, misalnya hidup dengan dugem, ya, pesta poya, menjalin hubungan dengan banyak perempuan kalau dia laki-laki, kalau perempuan juga banyak berbelanja, dan juga mungkin menjalin hubungan dengan orang-orang yang banyak, begitu ya. Ini kehidupan yang tidak eksistensial. Ini kehidupan eksistensial, dalam arti ini sebuah keputusan. Kata estetis dari kata Yunani yang artinya mengindrai, ya, mengindrai. Memang orang yang berada pada tahap ini itu diwarnai oleh persepsi indrawinya. Ada ketakutan terbesar dari orang yang ada tahap ini, yaitu kebosanan dan ketidaknyamanan. Contoh yang dipakai oleh Kierkegaard itu adalah Don Juan. Nah, saya tempel gambar di sini laki-laki dengan dikelilingi perempuan, karena Don Juan juga orang semacam ini, seorang pangeran Spanyol yang ya, tebar pesona, flamboyan, erotis, menjalin hubungan dengan banyak perempuan, tapi tidak pernah puas, ganti-ganti pasangan, dan berakhir dengan kebosanan. Nah, ini adalah tantangan dari orang ada pada tahap estetis. Nah, kebosanan itu akan menantang orang pada tahap estetis ini untuk melakukan lompatan eksistensial ke tahap berikut. Tidak semua orang melakukan itu. Ada yang tetap bertahan pada tahap etis, ya. Tapi mereka yang mengalami kebosanan, dan kebosanan itu adalah kesempatan yang terbaik untuk merenungkan secara eksistensial sebetulnya hidup ini apa. Dan orang ini bisa menangkap bahwa ini adalah suatu tantangan atau suatu tawaran untuk melompat. Dia akan melompat ke tahap berikut. Dan tahap berikut adalah tahap etis. Orang yang berada pada tahap ini, menurut Kierkegaard, itu adalah
orang yang menyesuaikan dengan standar-standar moral universal. Misalnya seperti keadilan, kesetaraan, solidaritas. Ya, kalau digambarkan secara konkret ya, semula dia adalah playboy, gitu ya. Masuk dari pesta satu ke pesta yang lain, tapi kemudian dia menjadi aktivis LSM, ya, ikut dalam perjuangan menegakkan HAM, mendirikan koperasi untuk orang-orang miskin, atau menjadi aktivis gereja juga bisa ya. Intinya dia menyesuaikan diri dengan standar-standar moral. Dan baik dan buruk menjadi pertimbangan moralnya. Tapi menurut Kierkegaard, orang yang berada pada tahap etis ini tidak mengenal dosa. Yang dia kenal baru guilt atau kesalahan. Hidupnya rasional, tetapi tidak spiritual. Orang mengerti kesalahan, tapi tidak mengerti dosa menurut dia. Dia terkurung pada imanensi, katakan demikian. Nah, ya Kierkegaard, penulis disertasi mengenai Socrates, langsung memecahkan contoh di sini adalah Socrates. Socrates adalah seorang pahlawan di tahap etis. Dia tunduk kepada konstitusi Athena semata-mata karena itu adalah nilai-nilai universal. Dengan menegur racun, dan dia mati. Menurut dia, Socrates ini adalah seorang pahlawan tragis. Ya. Tentu saja tahap ini bukan tahap yang buruk ya. Cuma ini pembedaan yang sangat penting bagi orang beriman menurut Kierkegaard. Beriman itu tidak sama dengan bermoral, gitu ya. Karena beriman lebih daripada bermoral. Nah, maka ada tahap berikut, yaitu tahap religius. Di sini adalah orang melakukan apa yang disebut leap of faith, dengan membuat komitmen personal pada Allah. Lompatan itu non-rasional, disebut pertobatan. Allah dihayati sebagai paradok absolut. Kita tahu ya, dari kekristenan, bahwa Allah itu disalib, itu skandal bagi orang Yahudi, dan juga kedunguan bagi orang Yunani. Ya. Jadi ini paradoks. Nah, saudara-saudara, saya mau mengambil contoh yang berbeda yang diberikan oleh Kierkegaard. Yang diberikan oleh Kierkegaard itu adalah Abraham ya, contoh yang sangat cocok ya. Abraham itu kan dijanjikan menjadi bapa bangsa. Pada saat dia punya anak di usia tuanya, anaknya diminta oleh Tuhan untuk dikorbankan. Tapi dia patuh. Nah, ini paradoks. Mengapa? Karena Tuhan yang berjanji untuk menjadi bangsa, dia menjadi bangsa yang besar, tapi kok meminta anak itu. Paradoks ya. Tapi dia taat. Taat meskipun tidak tahu akhirnya akan seperti apa. Beriman itu berkaitan dengan paradoks itu. Berkaitan dengan ketaatan meskipun tidak tahu ujungnya seperti apa. Kira-kira begitu. Nah, saya ambil contoh lain, itu adalah dari sebuah film, Lord Longford. Itu adalah anggota parlemen di Inggris. Itu adalah seorang yang setia mengunjungi Mira, seorang pembunuh sadis terhadap anak-anaknya sendiri. Ada 5 atau 4 anaknya yang dibunuh ya dengan tangannya sendiri, bahkan direkam sampai suara jeritan anaknya itu juga masih bisa didengar di pengadilan. Dia dipenjara dengan dipenjara, lalu kemudian Longford itu yakin bahwa manusia bisa berubah. Dia tentu saja ditentang oleh media, ditertawakan oleh publik, dipersoalkan oleh parlemen, bahkan juga sempat dikecewakan oleh Mira sendiri. Ya. Jadi dia berjuang untuk Mira, supaya dia dibebaskan dari penjara, diberi terapi, dan bisa dikurangi hukumannya.
Namun keyakinan dari Longford itu melampaui batas normal. Dia tetap yakin bahwa Mira akan berubah. Film berakhir dengan usia Longford yang sudah sangat tua bertemu dengan Mira yang juga sudah tua dan di dalam penjara, dan Mira di usia tua minta maaf. Tapi Longford tetap punya harapan bahwa Mira berubah. Memang di dalam film ditunjukkan ada perubahan itu. Nah, saudara-saudara, ini adalah iman. Iman memungkinkan seseorang bertahan, mengasihi, meskipun tampak tidak ada harapan. Meski juga tidak tahu akan menjadi apa orang ini. Itulah iman. Nah, jadi ini juga yang sedikit banyak bisa melukiskan apa yang dimaksud oleh Kierkegaard dengan tahap religius itu. Sebentar, saudara-saudara, kita harus sedikit banyak berjarak ya. Apa sih sebetulnya kebenaran bagi Kierkegaard? Kebenaran bagi dia jelas masalah subjektif yang batiniah. Bukan sesuatu yang dicari dan diuji di luar kepala seperti fakta atau objektivitas, bukan. Yang penting bagi dia adalah hubungan dengan kebenaran, bukan hakikat kebenaran. Anda hidup benar kalau Anda mempunyai hubungan dengan kebenaran, bukan karena Anda memikirkan kebenaran, gitu ya. Bukan karena Anda mencoba merumuskan kebenaran, bukan. Tapi karena Anda punya relasi dengan kebenaran. Iman bagi dia adalah kebenaran subjektif itu. Jika iman itu diobservasi, misalnya lewat arkeologi kitab suci, kritik sejarah, demitologisasi. Kita nanti masih akan membahas ya soal demitologisasi kalau Anda masih ikut dalam kursus ini pada pemikiran Rudolf Bultmann. Jadi kalau Anda buka YouTube itu cukup banyak itu ya yang mencoba untuk menyingkap apa yang terjadi pada kekristenan purba berdasarkan arkeologi kitab suci. Misalnya bahwa Yesus itu tidak ada, bahwa kitab suci adalah hasil rekayasa dari Kaisar Flavius, begitu ya. Ini sebuah upaya-upaya ilmiah untuk menyingkap apa yang terjadi pada kekristenan awal. Nah, ini iman yang diobservasi. Iman bukan masalah itu menurut Kierkegaard. Iman justru kehilangan gairahnya menurut dia kalau diobservasi. Menurut dia ya, gairah iman ada pada subjektivitas. Kebenaran subjektif menyangkut eksistensiku dan tidak dapat dipertukarkan dengan orang lain. Itu penghayatanku dan bukan penghayatan orang lain. Ada kutipan, ketidakpastian objektif yang dipeluk erat-erat dalam proses apropriasi oleh batin yang paling berhasrat. Gairah muncul kalau iman itu subjektif. Nah, ya saya sedikit banyak keluar untuk memberikan komentar sedikit lewat filsuf lain ya. Begini, filsuf lain itu adalah Jürgen Habermas ya. Dia menulis sebuah komentar tentang Kierkegaard ya. Menurut dia, pemikiran Kierkegaard itu separuh filsafat, tapi separuh lainnya teologi. Nah, di dalam filsafatnya, Kierkegaard itu membiarkan nalar berjuang dengan kekuatannya sendiri. Nah, itu ada pada tahap estetis dan etis. Jadi orang yang berfilsafat, menurut Kierkegaard, itu paling banter tahapnya yang etis dan estetis. Nah, menurut Habermas, Kierkegaard itu akan membiarkan akal untuk mencari kebenaran. Tapi dia yakin bahwa kebenaran yang ditemukan paling bersifat estetis dan etis. Paling banter etis, moral sifatnya. Lalu akhirnya akal itu sendiri akan menemui batas-batasnya dan menyerah pada iman, saudara-saudara.
Nah, maka dari itu Kierkegaard yakin kalau kita membiarkan akal itu bergerak dengan kebebasannya, akal akan menemukan bahwa sebetulnya hidup ini akan menghadapi palung tanpa dasar. Sickness unto death. Lalu akal mengalami keputusasaan, dan akhirnya akal akan lompat ke iman, gitu ya. Oke, ini keyakinan dari Kierkegaard. Ya, saya komentari lagi ya. Ada filsuf lain di abad ke-20 namanya Albert Camus. Dia akan mengatakan yang berbeda. Dia katakan leap of faith dari Kierkegaard ini adalah bunuh diri metafisik. Menjadi seorang eksistensialis sejati, jangan lompat ke iman, melainkan bertahan di dalam absurditas. Memang hidup ini absurd. Itu orang lain lagi yang berkata seperti itu. Nah, baik saudara-saudara. Menurut Kierkegaard, manusia adalah sebuah sintesis antara ketidakterbatasan dan keterbatasan, kefanaan dan keabadian, kebebasan dan keniscayaan. Singkatnya adalah sebuah sintesis dalam pengertian eksistensial, bukan dalam pengertian Hegelian. Saya memberikan kritik ya, supaya bisa kita diskusikan. Menurut saya, benar bahwa keputusan eksistensial perlu secara personal dan subjektif. Ya, dalam hal-hal yang penting dalam hidup kita, mengambil keputusan untuk mengerjakan sesuatu yang sangat penting, misalnya memecat karyawan atau tidak, ya, mengakhiri hubungan atau tidak, menjalin hubungan atau tidak, itu membutuhkan keputusan eksistensial. Kalau mau makan ini atau makan yang lain, itu tidak perlu keputusan eksistensial, ya. Memilih restoran tidak perlu keputusan eksistensial. Memilih jalan hidup adalah keputusan eksistensial. Tapi hal itu juga bisa tidak tanpa menghiraukan dampak sosial. Jadi tidak bisa tanpa menghiraukan dampak sosial. Nah, masalahnya begini. Orang bisa terlalu yakin dengan keputusan eksistensial yang sifatnya subjektif, dengan pengalaman subjektif itu, bahkan pengalaman itu sangat spiritual, lalu menjadi suicide bomber, gitu ya. Kalau Abraham itu adalah suicide bomber, bagaimana? Kalau Longford adalah suicide bomber, bagaimana? Gitu ya. Mari kita pikirkan baik-baik. Sebetulnya yang dialami oleh suicide bomber dari aspek subjektivitas itu sama seperti Longford. Memang berbeda dari realisasi nilainya. Longford realisasinya adalah kasih, belas kasihan kepada orang. Suicide bomber keyakinannya adalah bahwa dirinya akan memenuhi perintah Tuhan dan masuk surga. Tapi secara eksistensial, subjektivitasnya sama. Jadi, kritik saya, Kierkegaard dan para eksistensialis lainnya terlalu fokus pada dimensi subjektif dan individualistis manusia. Dia ada dalam bahaya menjadi orang yang mengeksistensialisasikan segala sesuatu. Dan bisa juga ditarik ke eksistensialisasi kekerasan. Ini kritik saya pertama. Yang kedua, yang publik itu menyajikan kepalsuan dan inotentisitas menurut Kierkegaard dan para eksistensialis. Ada benarnya, saya bisa menerima. Jika yang terjadi adalah konformisme belaka. Jadi kalau orang hanya ikut-ikutan. Namun, bukankah kepublikan juga terkait dengan transparansi yang justru ingin mengatasi kepalsuan, gitu kan? Jadi demokrasi misalnya itu menuntut transparansi. Kita yakin kalau segala sesuatu itu transparan, itu juga benar, gitu kan? Jadi
kepublikan juga diperlukan untuk mengenal kebenaran. Nah, ini yang kurang dilihat oleh seorang eksistensialis, termasuk Kierkegaard. Dia terlalu concern dengan satu aspek dari kepublikan. Betul bahwa kepublikan itu mengandung ambivalensi, dan kita harus sadar bahwa dan waspada dengan ambivalensi itu. Cuma jangan kita mengekstrimkan salah satu sisi. Nah, kalau kita belajar filsafat, kita harus sedikit banyak sensitif dan sensibel terhadap ambivalensi dalam segala hal. Tidak ada di dunia ini yang 100% baik atau 100% buruk gitu ya. Tidak ada. Tapi kadangkala dalam dunia pemikiran seolah-olah dibuat 100% buruk atau 100% baik. Nah, kita sebagai kritikus akan bisa turun tangan untuk memberikan pandangan yang lebih realistis. Oke. Yang ketiga, tahap religius masih penuh ambiguitas ya. Tadi sudah saya katakan, bagaimana ya membedakan kebenaran subjektif Longford dan teroris jika semata-mata dilihat dari sisi subjektif belaka, tanpa pertimbangan dampak sosial. Nah, ini kritik saya. Banyak kritik yang bisa kita kemukakan, dan kemungkinan Anda juga bisa menyambung dengan kritik-kritik yang lain. Dan itulah tujuan sesi-sesi filsafat kan. Kita mencoba saling belajar, dan kadang-kala saya juga belajar dari diskusi-diskusi di dalam kelas-kelas filsafat untuk memperkaya pemikirannya. Baik, saudara-saudara, itu yang bisa saya sampaikan. Kita bisa lanjutkan dengan diskusi.